Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik sudah hadir di pertemuan ke-12 ya, komunikasi digital dan sosial media. Untuk pertemuan ke-12 ini saya akan membahas tentang komunikasi persuasif. Karena memang kita di komunikasi digital dan sosial media, kita juga harus memahami komunikasi persuasif ini. Apa sih komunikasi persuasif itu ya? Jadi sebenarnya dari silabus yang ada, di pertemuan ke-12 ini, komunikasi persuasif ada by Zoom, nanti kita ada Zoom dan ada kuis yang kedua. Jadi nanti adik-adik bisa mengerjakan kuis dari setelah mungkin saya jelaskan sampai akhir untuk tentang komunikasi persuasif. Nah, jadi nanti UASnya mungkin lebih kepada, kemarin kita tentang untuk pilihan ganda gitu ya, mungkin nilainya memang, sedikit mungkin ada banyak yang kurang gitu ya, mungkin mengenai teoritis ya. Tapi untuk UASnya saya ingin untuk adik-adik, memahami prakteknya. Jadi nanti ada soal, adik-adik bisa menjelaskan, melalui YouTube maupun nanti, sosial media yang lain, untuk, mengerjakan paper tersebut. Jadi nanti, untuk UAS mungkin nanti kita ada, prakteknya adalah membuat YouTube dan paper. Mungkin nanti untuk menjawab pertanyaan soal tersebut adik-adik bisa menjawab, melalui, jawaban adik-adik dengan merekam secara suara dan memang mempresentasikannya. Jadi saya nanti mungkin adik-adik bikin PowerPoint, kemudian nanti bikin, submit untuk YouTube gitu, di-upload di YouTube. Jadi saya pengen adik-adik, mempraktikkan gimana sih caranya untuk komunikasi secara digital dan sosial media gitu. Jadi untuk hari ini kita akan ngebahas tentang, komunikasi persuasif. Nah, pengertian persuasi sendiri gitu ya, karena persuasif gitu ya, kalau tambahan dari kata belakang ada depannya. Nah, persuasi sendiri, itu bersumber dari istilah persuasio, yang kata kerjanya adalah persuadere, yang berarti membujuk, mengajak, dan merayu. Jadi komunikasi persuasif ini kita, buat apa sih sebenarnya komunikasi itu sebenarnya banyaknya memang untuk mempengaruhi, pembicaraan kita secara tertulis, verbal, maupun nonverbal. Jadi untuk membujuk, mengajak, dan merayu, eee, si penilaian orang lain terhadap cara berbicara kita. Namanya juga komunikasi, walaupun secara digital maupun sosial media, kita juga perlu untuk membujuk, mengajak, dan merayu mereka secara verbal maupun nonverbal untuk mempengaruhi, pandangan mereka, penilaian mereka terhadap kita gitu. Jadi bertujuannya tidak hanya memberitahu, tetapi juga mengubah sikap dan pendapat atau perilaku mereka terhadap kita, tuh. Nah, persuasif ini, tidak sama dengan koersi. Persuasif dilakukan dengan cara luas, halus, dan mengandung sifat-sifat manusiawi yang berdampak terhadap pada kesadaran, kerelaan, disertai juga perasaan senang. Nah, kalau memang mungkin persuasif ini dilakukan secara luas ya, jadi istilahnya memang kesadaran adik-adik, kerelaan adik-adik, dan kesenangan adik-adik, yang bersifat, "Oh, iya ya ternyata saya harus, seperti ini," gitu. Misalkan saat orang tua marah-marah gitu ya, orang tua adik-adik, sedang ngomel gitu ke adik-adik, terus ternyata kita tuh masih belum sadar gitu, karena memang itu bersifat ancaman, biasanya koersi ini gitu ya. Kalau persuasif mungkin kita lebih misalkan adik-adik, pulang malam tapi tidak bilang gitu ya, akhirnya orang tua marah-marah gitu ya, "Nanti kamu kalau misalkan kayak gini lagi, eee, ibu tidak atau bapak tidak kasih uang jajan," gitu. Nah, itu masuknya dalam komunikasi koersi yang mengandung sanksi dan ancaman. Jadi sebenarnya adalah perubahan sikap yang memang diancam. Contoh, misalkan saya sebagai dosen, saya sudah secara halus, "Adik-adik, jangan lupa kerjakan tugasnya ya, nanti, eee,
untuk dapat nilai yang bagus gitu, secara kesadaran. Tapi kalau misalkan saya memberikan saksi, oke adik-adik kalau misalkan tidak dikerjakan tugasnya saya tidak bukakan lagi dan ya sudah nilai adik-adik terpaksa untuk nilai jelek. Nah, itu juga termasuk dengan koersi gitu. Jadi istilahnya mengandung sanksi gitu ya. Kalau misalkan saya jangan lupa ya kerjakan tugas. Jadi kesadaran adik-adik dan kerelaan untuk senang mengerjakan tugasnya. Jadi memang secara halus dan kasar memang berbeda ya. Jadi sekarang yang kita pelajari adalah komunikasi persuasif ini yang secara luas, halus dan mengandung sifat-sifat manusiawi yang berdampak pada kesadaran, kerelaan dan kesenangan adik-adik terhadap sesuatu. Nah, kita ada beberapa proses ya untuk proses sampai ke tahap persuasif tadi. Nah, kita kebagi dua, ada bagi tiga sih sebenarnya. Proses rasional, emosional, dan persuasif. Sebenarnya untuk proses rasional atau berdasarkan pemikiran kita, keyakinan kita ya, sebenarnya ada perhatian, mengerti dulu gitu ya, kemudian menerima dan meyakinkan. Jadi rasional, oh iya, keyakinan kita tuh misalkan nanti kalau misalkan nggak ngerjain tugas, ya saya yakin pasti nilai jelek. Ah, itu rasional, gitu ya. Eh, itu termasuk proses rasional. Oke, kita perhatiin. Oke, nanti ada tugas ya. Oke, menerima ada tugas. Oke, kita harus mengerjakan tugas tersebut. Kita yakin nilai kita bagus. Nah, itu adalah proses rasional. Tapi berbeda nih dengan proses emosional adik-adik. Nah, emosional mungkin lagi ngambek ya, adik-adik lagi males gitu ya, secara emosional. Ini saya contohkan tugas saja ya, karena memang untuk yang lain mungkin pribadi gitu ya. Nah, untuk proses emosional mungkin kita memperhatikan nanti dikerjakan eh, dengan baik ya adik-adik untuk tugasnya. Mungkin secara mata kuliah, saya kurang suka nih mata kuliahnya Bu Tata gitu ya, atau Kak Tata, saya kurang suka komunikasi apaan sih gitu ya, nggak jelas nih. Gitu. Itu juga secara emosional. Tapi kalau secara rasional, oh iya kita perlu belajar komunikasi em, karena memang kita namanya masyarakat, kita harus bisa mempunyai proses tersebut dan kita meyakini bahwa komunikasi itu penting di dunia pendidikan maupun di dunia kerja nanti. Itu adalah proses rasional. Tapi emosional gini, ah pas melihat males saya males nih nerima ini, saya nggak minat lah. Nah, itu masuknya emosional. Padahal sebenarnya secara menerima itu kita sudah melihat masuk ke hati gitu ya. Jadi misalkan kalau rasional eh, siapa ya? Misalnya nih Ramadhani ya, atau siapa nih yang pacarnya nih punya pacar. Oke. Nah, Ramadhani ini dia bersifat sebenarnya persuasif, tapi dia juga sebenarnya rasional. Rasionalnya kenapa? Rasional memilih suami namanya Ardi Bakri gitu ya. Nah, sebenarnya kalau secara tapang gitu ya, secara face, mungkin Nia Ramadhani sangat kayak Barbie gitu ya, cantik gitu ya, dan lain-lain. Tapi dia memilih suami Ardi Bakri ini, mengapa gitu? Dia sebenarnya lebih ke proses rasional, kalau menurut saya. Kenapa? Karena keyakinan dia, oke, dia adalah anak konglomerat. Tapi kalau emosionalnya sebenarnya tidak ada gitu. Tapi dia lebih ke rasional. Beda dengan apa ya, yang artis pada cerai-cerai ya. Ya udah ya udah terima dulu aja. Akhirnya berakhir pada emosional yang berakibat pada cerai. Ini juga bisa terhadap proses emosional tersendiri. Jadi adik-adik sendiri harus membedakan nih proses rasional dan emosional itu sendiri. Nah, berbeda dengan yang saya akan jelaskan adalah komunikasi persuasif. Bersini adalah gabungan tadi dari emosional dan
rasional. Nah, komunikasi persuasif sendiri sebenarnya adalah gabungan dari rasional dan emosional. Sama-sama kita memperhatikan, sama-sama kita mengerti, dan kita juga memahami. Contoh saya memahami adik-adik, mungkin ada yang bekerja, mungkin ada yang memang memiliki pekerjaan atau mungkin memang dari segi eh, mungkin ada kondisi-kondisi tertentu, saya memahami bahwa komunikasi saya pun terbatas saat saya mengajar online, gitu ya, untuk dapat diterima oleh adik-adik, gitu. Misalkan contohnya seperti itu ya. Jadi saya menggabungkan rasional saya, oke saya mengerti dan saya berempati. Empati itu adalah rasa eh, rasa iba, rasa memahami satu sama lain gitu ya. Untuk menerima dan meyakinkan serta membuat minat adik-adik. Mungkin kalau secara apa ya? Kalau kita berkomunikasi gitu ya. Kalau kita yakin tapi kita tidak ada minat, kita males gitu sebenarnya. Tapi kalau kita ada minat tapi kita sebenarnya nggak yakin gitu, misalnya contoh adik-adik disuruh untuk oke aku pengen kuliah kedokteran gitu misalkan, tapi rasanya minatku ini dengan aku yakin aku bisa masuk kedokteran, tapi sebenarnya minatnya sebenarnya saya tidak berminat untuk masuk kedokteran, tapi baru yakin aja oke saya bisa masuk kedokteran, tapi minat saya tidak. Tapi untuk berkomunikasi ini kita harus punya kedua belah. Ya, jadi komunikasi persuasi ini kita membuat keyakinan terhadap orang yang akan kita komunikatifkan dan memang membuat mereka berminat untuk mendengarkan komunikasi kita. Nah, ini kenapa memang kita harus pelajari di komunikasi sosial, komunikasi digital dan sosial media. Karena untuk mendapatkan keyakinan dan minat ini secara rasional orang-orang dan emosional memang cukup berat untuk di sosial media kalau memang belum ada masanya, gitu ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi persuasif yaitu adalah kejelasan tujuan. Tujuan saya untuk berbicara komunikasi terhadap adik-adik adalah saya memberikan apa ya istilahnya, pembelajaran agar adik-adik dapat mungkin menguasai komunikasi saat ini ya, mungkin di komunikasi bisnis digital. eh ini maksudnya kejelasan secara tujuan. Oke, tujuan adik-adik mau apa? Ikut kuliah ini. Saya mau lulus, Bu. Gitu ya. Lumayan nih 3 SKS. Saya mau lulus, Bu, dengan nilai yang bagus. IPK di atas 3 Bu. Misalkan itu. Tujuannya biar bisa apa? Membahagiakan orang tua. Saya juga bisa kerja, Bu. Cari kerja. Gitu. Misalkan seperti itu. Jadi kita harus membuat ini secara logika dan minat gitu ya. Minat juga kenapa tujuan adik-adik mengikuti perkuliahan ini? Karena saya harus lulus, Bu. Lumayan nih 3 SKS dari 144 yang kewajiban dari sarjana atau mungkin 138 atau 33 kalau nggak salah dari untuk D3. Jadi misalkan seperti itu. Nah, harus ada jelas nih tujuannya mau apa sih, tujuan secara untuk kita berkomunikasi secara persuasif. Nah, kita juga di sosial media maupun digital, kita juga harus memiliki tujuan. Kenapa sih kita harus sharing itu? Kita harus ketika kita memang sudah selebgram gitu ya, misalkan amin gitu ya. Nah, kita harus memiliki tujuan tertentu mengapa kita melakukan komunikasi secara persuasif. Jadi kita harus ingat adalah nomor satu adalah tujuannya. Kemudian memiliki secara cermat orang-orang yang akan dihadapi.
Nah, misalkan sekarang adik-adik lagi berhadapan dengan presiden. Apakah presiden tertarik untuk berbicara, berkomunikasi dengan kita tentang kita tidak jokes lah, tentang jokes hari Minggu Miko gitu ya. Minggu. Kan tidak gitu ya. Kita kalau misalnya jokes-jokes mungkin bercandaan ya hari Minggu gitu ya. Nah, itu kalau sama presiden tidak mungkin gitu ya. Mungkin kalau sama presiden kita harus menentukan pertanyaan mengenai Indonesia gitu kan. Presiden Indonesia. Tapi kalau untuk teman-teman gitu ya, kita secara cermat orang yang dihadapi mungkin orang tua gitu ya. Orang tua. Mungkin mereka tidak ada di zaman kita sekarang yang lebih teknologi, mungkin kita tidak bisa memberitahu lebih detail tentang teknologi. Nah, tujuannya adalah misalkan kita eh, ini sosial media. Nah, cara cermat yang dihadapi adalah tujuannya untuk orang tua dapat berhubungan sosial media dengan kita walaupun jauh gitu. Ibu saya jauh dengan saya gitu ya. Saya pun juga akan jauh dengan ibu saya ketika saya merantau gitu. Jadi kita cermat nih untuk menghadapi mungkin secara komunikasi terhadap orang tua kita beda nih. Eh, Misalkan ibu, jadi caranya seperti ini bu. Tujuannya ibu nanti sama kita bisa video call. Beda nih dengan teman. Hey bro, nanti kita kesini aja ya bro. Nanti gampang deh buat dapat kerjanya. Kita pokoknya kuliah aja bro. Yang penting kita rajin, kita nilainya bagus bro gitu. Nah itu berbeda dengan bahasa dengan komunikasi secara ke presiden, mungkin ke orang penting, orang tua, ke dosen. Jadi kita bisa bedakan secara cermat orang yang dihadapi. Jadi pertama tujuan, terus kemudian memikirkan secara cermat. Orangnya siapa sih yang dihadapi? Kemudian strategi yang tepat. Jadi ketika misalkan adik-adik sering nggak sih, kalau saya nih ya jujur, saya sering pindah kerja gitu ya. Di tempat kerja yang memang orangnya kadang ada yang semuanya jutek gitu ya. Jutek itu apa ya? Galak lah gitu ya. Ada juga memang yang seru-seru gitu ya. Nah, saya tipe orang yang sebenarnya senang bercerita gitu ya. Nah, tapi saya nggak bisa cerita yang memang tidak nyambung gitu jokesnya kadang garing gitu dengan mereka. Jadi saya buat strategi yang tepat untuk berbicara kepada lawan eh, yang saya hadapi. Contohnya mungkin adik-adik nanti akan lulus kuliah, mungkin akan bertemu apa ya istilahnya bos gitu ya. Kita harus memiliki strategi yang tepat untuk berkomunikasi dengan mereka. Nah, harus berhati-hati. Nah, saya mempunyai teman juga nih, contoh. Dia itu jelek komunikasinya. Nah, one day dia berantem dengan si X gitu ya. Iya, sekarang orang tersebut. Ini ternyata X ini tiba-tiba naik jabatan karena ada miskomunikasi antara ini ya, tadinya samaan. Dia naik jabatan, adik-adik. Ini dia harus restrukturisasi secara dia harus memilih karyawan mana yang bakal jadi dilanjut apa tidak. Nah, karena ini berantem, ininya salah komunikasi gitu ya. Akhirnya dia dipecat adik-adik, di layoff. Nah, ini adalah strategi sebenarnya kita secara komunikasi ya, untuk hati-hati dalam berbicara atau berkomunikasi terhadap orang-orang yang akan kita hadapi nanti. Gitu. Mungkin sekarang
kita punya teman nih, teman sekampus eh berantem gitu ya. Tiba-tiba nanti dia jadi atasan kita di tempat kerja. Kita tidak tahu. Bahkan adik-adik, saya juga tidak tahu eh, jika adik-adik nanti juga misalkan jadi menteri atau dari presiden, tiba-tiba saya pernah mengajarkan adik-adik loh ternyata. Jadi saya pernah ada di dalam eh, pernah berkomunikasi dengan adik-adik yang berbeda dengan nanti adik-adik kelak ke depannya. Adik-adik juga tidak tahu ketika saat ini saya memang mengajar secara memang online gitu ya. Tiba-tiba nanti ketemu saya sudah jadi wakil menteri gitu misalkan. Amin. Nah, itu juga menjadi strategi yang tepat untuk berkomunikasi dan hati-hati terhadap gaya berbicara kita maupun komunikasi kita. Nah, kita harus nomor satu klasifikasikan audiens kita. Nah, jadi saya pernah ketemu orang ya, teman sekolah tempat kerja. Dia adalah audiens yang tidak bersahabat secara terbuka. Contoh, kalau sama saya adalah audiens yang mendukung secara terbuka. Bilang aja, oh, Bu, maaf Bu, saya belum bisa masuk perkuliahan karena saya lagi ada masalah, bla bla bla. Saya terbuka gitu. Ya udah saya lebih, oh ya udah nanti kamu ikut aja remedial, ikut aja eh, submit yang baru gitu. Tapi kalau misalkan ada dosen atau mungkin ada mahasiswa atau mungkin teman kerja nanti, mungkin atau bos yang memang tidak sahabat secara terbuka ya. Jadi kan diem terus jutek gitu ya. Kita tanya apa? Ya, ya, enggak, gitu ya. Itu juga termasuk audiens yang memang susah. Jadi kita harus klasifikasikan audiens yang tidak bersahabat secara terbuka, audiens yang tidak bersahabat dari awal mereka sudah jutek sama kita gitu misalkan. Nah, kemudian audiens yang netral, mungkin dia cuman, ah ya, ya, atau audiens yang ragu-ragu. Masa sih? Iya apa? Iya, gitu. Atau yang tidak mengetahui sama sekali. Kita belum kenalan gitu ya. Kita nggak tahu nih audiensnya sebenarnya seperti apa dan audiens yang mendukung. Misalnya oh iya, eh dari sini ya. Misalnya kita ngobrol dari mana, lulusan mana. Misalkan ketika bekerja nanti, mungkin adik-adik juga dari mana, SMA mana, SMK mana gitu ya. Kita bisa saling mendukung secara terbuka. Itu juga kita harus klasifikasikan audiens saat kita berkomunikasi gitu. Jadi kita bisa cek nih ketika audiens kita sebenarnya yang seperti apa sih. Jadi kita harus ya istilahnya tahu lah. Kemudian kita membuat perencanaan komunikasi persuasif. Dari kita udah tahu audiensnya, matang-matang nih ya, kita membuat komponen komunikasi. Jadi pertama komunikator, kita sendiri sebagai komunikator dan si si audiensnya seperti apa nih. Jadi audiensnya ini komunikatornya adalah kita. Kita sebenarnya harus berbicara seperti apa, kemudian pesan atau tujuan kita sampaikan akan apa, dengan media apa. Mungkin media sosial, media digital, maupun kita bertatapan langsung. Dan memang komunikannya atau mungkin audiensnya siapa. Jadi ini kita sebagai pembicara, ini audiens, medianya apa. Misalkan saya pakai Zoom dengan adik-adik. Pesannya apa? Saya ingin menyampaikan saat ini ya, saya menyampaikan komunikasi persuasi. Saya jadi tahu nih, saya membuat perencanaan matang untuk mengkomunikasikan secara persuasif ke adik-adik agar adik-adik dapat memahami secara emosional maupun secara memang pikiran ya, dia bisa memahami apa yang saya komunikasikan. Sebenarnya adik-adik ingin berkomunikasi dengan itu juga ada kira-kira siapa nih orangnya ya. Misalkan rektor gitu ya. Nah, kita mau SMS nih. Nggak mungkin kan kita SMS-nya misalnya WhatsApp ya. Pagi Bu gitu ya. Pagi Bu. Terus langsung, Bu,
saya minta ini dong. Ini kan adalah minta ini dong Bu. Misalkan buka buka website, buka website eh pertemuan sekian. Nah, ini adalah korektor masa ngomongnya gini gitu ya. Nah, kita tuh harus bersifat komunikasi persuasif. Jadi ini mungkin aja rektornya jadi baper ya gara-gara ini. Bisa kita SMS gitu ya, WA, kan ada tata caranya. Assalamualaikum atau mungkin pagi, pagi Bu siapa namanya? Kan atau Pak siapa? Pak Syamsul misalnya. Saya, misalkan Talita dari dosen sistem informasi gitu ya. Ingin, misalkan kalau adik-adik dari ingin menanyakan bla 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 bla. Bla. Jadi eh, ada pesan tersendiri dan media yang kita akan berbicara pada komunikan dengan secara persuasif. Jadi eh, bedakan dengan kita komunikannya adalah teman sebaya atau mungkin yang di bawah kita atau adik-adik kita. Jadi berbeda dengan pembicaraan kita dengan orang tua maupun dengan orang-orang penting lainnya. Jadi kita memang berbeda dengan itu. Maupun teman sebaya kita sebenarnya kita juga usahakan kita berkomunikasi secara persuasif. Saya pun jujur karena saya selalu friendly ya. Jadi mungkin kadang ada yang suka dan tidak suka, like and dislike terhadap pembicaraan komunikasi saya. Jadi sebenarnya seperti itu. Saya harap adik-adik juga bisa membuat mengerti lah gitu. Nah, kita ada teknik-teknik persuasif nih. Serunya di sini. Ada asosiasi, integrasi, ganjaran, tatahan, dan red hearing. Nah, teknik seperti apa sih? Satu, teknik asosiasi. Penyajian pesan komunikasi dengan cara menumpangkan pada suatu objek peristiwa yang menarik gitu ya. Jadi di dunia bisnis politik, contoh teknik asosiasi. Film Tendangan dari Langit yang memasang Irfan Bahdim sebagai aktor atau penggunaan artis ibu kota sebagai calon anggota Dewan. Nah, ini bisa kita lihat bahwa pesan asosiasi ini pada suatu objek gitu ya. Kemudian memperhatikan khalayak di dunia bisnis maupun di politik. Jadi kita bisa lihat nih, oh ternyata sebagai aktor untuk penggunaan artis ibu kota si Irfan Bakti ini sebagai calon anggota dewan. Jadi oh iya nih bisa menarik perhatian orang lain ketika namanya lagi naik bisa di dunia politik. Jadi salah contohnya bisnis maupun politik. Kita lihat cari sesuatu objek yang menarik, yang dikenal masyarakat untuk menjadi tekniknya. Gitu adalah teknik asosiasi. Nah, kemudian ada teknik integrasi. Nah, kemampuan komunikator menyangkut diri secara komunikator dan komunikan menggunakan kata-kata verbal atau nirverbal. Nah, yang menggambarkan komunikator senasib dengan komunikan. Di misalkan contoh, saya diajak ngobrol, Bu, saya kan nggak punya laptop, saya nggak bisa ngerjain tugas, Bu, kalau kayak begini. Terus saya masukin lagi sebagai ke komunikator. Ya sama, dulu saya juga kuliah tidak ada laptop. Sekarang aja saya laptop kantor kok. Eh, dulu saya ke ini minjam teman gitu, minjam minjam kantor, mungkin minjam juga ke beberapa nyewa gitu. Saya juga bisa eh, pinjam di kampus. Jadi menggunakan komputer kampus. Jadi sebenarnya menggunakan kata kita, bukan saya atau kami. Jadi misal, ya kita juga sama gitu ya. Kita semua juga tadinya nggak punya laptop gitu ya. Tapi karena kita nggak punya laptop, jadi kita berpikir nih, apakah kita minjem di kampus, ataukah kita minjam punya teman, apakah kita juga bisa nyewa di warnet gitu. Ya itu bisa sebagai teori integrasi. Nah,
Kita bisa menyatakan adalah saya senasib dengan kalian, kita berarti saya, Anda. Dengan maksud memperjuangkan komunikator bukan hanya kepentingan diri sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya itu tata cara juga kita sebagai komunikasi persuasif. Ya sama, kita juga seperti ini. Kemudian adalah teknik ganjaran. Yang teknik mengiming-imingi hal yang menguntungkan atau memberikan harapan. Nah, berbeda dengan teknik fear arousing, pembangkit atau rasa takut, yang menggambarkan konsekuensi buruk dan menjanjikan hukuman. Nah, kalau teknik ganjaran dapat menumbuhkan gairah emosional. Fear arousing dapat menimbulkan ketegangan secara emosional. Contohnya, kalau teknik ganjaran, kampanye keluarga berencana menunjukkan betapa bahagianya sebuah keluarga kecil. Jadi, mengiming-imingi, ya sekarang ada kampanye lah. Mengiming-imingi nanti, misalkan nanti yang belum punya rumah bisa punya rumah, DP 0%. Itu adalah teknik ganjaran adik-adik. Mengiming-imingi hal yang menguntungkan atau yang memberi. Berbeda dengan teknik fear arousing. Kampanye, misalkan. Kalau misalkan kampanye kemarin kampanye anti vapes ya, rokok juga. Rokok dapat merusak tubuhmu, gitu ya. Dapat kanker, bla 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 bla. Sampai ada kampanye yang di rokoknya gambar rokok itu pun sampai yang kena kanker, kena apa ya, itu tetap dibeli oleh beberapa kalangan tertentu yang memang sudah kita kampanyekan tetap buruk gitu ya, membuat rasa takut gitu, tapi tetap dilaksanakan, gitu ya. Itu juga adalah teknik untuk konsekuensi buruknya. Jadi kebalik dengan ganjaran. Nah, ini kita udah pernah laksanakan lah ya, ya kita pernah temui gitu ya. Kemudian teknik tatanan, tataan. Seni yang merasakan pesan imbauan emosional, sedemikian rupa hingga komunikan tertarik nih. Nah, fakta ini tetap utuh dan tidak diubah, tidak juga dikurangi. Nah, biasanya kehormatan, terus pusat kepercayaan, dan memang apabila menghias pesan, pesan membuat fakta menjadi cacat, maka akan kehilangan kepercayaan yang sudah dibinanya. Jadi sebenarnya ini seni menata pesan atau emosional. Sebenarnya gimana sih tata cara untuk kita sebenarnya tetap utuh gitu, tidak dikurangi maupun ditambahkan. Sebenarnya kita ya ngomong secara biasa aja gitu. Ini adalah teknik tataan. Kita menata komunikasi kita secara baik. Kemudian hearing. Red hearing ini meraih kemenangan dalam perdebatan. Jadi kayak argumen lah. Kita langsung nggak bisa nih kayak gini. Ya, sebenarnya seperti kemarin ya kita melihat presiden gitu ya. Biasanya seperti itu. Komunikan yang terdesak gitu ya. Kita merasa didesak gitu. Nah, ada persuasif. Nah, tahap persuasif ini yang seperti kemarin ya kita juga bahas AIDA. Nah, di sini ada attention, interest, desire, decision, dan action. Ada contoh-contohnya sendiri. Mungkin nanti adik-adik bisa baca. Dan ada hambatan-hambatan komunikan. Secara pembicara dan pendengar, kita bisa melihat artikulasinya mungkin buruk ya, kalau hambatan komunikasi ya. Jadi, mungkin suaranya kurang lantang, gangguan teknis, dialek yang memang mungkin saya dengan adik-adik dialeknya berbeda nih. Kita berbeda bahasa gitu. Kadang, nih ibu ngomong apa? Saya juga kadang memikirkan adik-adik berbahasa apa gitu. Jadi kita bisa juga tidak mengerti. Itu adalah hambatan komunikasi. Dan memang pendengarnya juga kata-kata yang sulit dimengerti. Mungkin tadi nggak ngerti bahasa Inggris gitu ya, agak ini kenapa sih gitu ya. Mungkin juga hambatan secara pendengar, mungkin hambatan juga secara bahasa gitu. Nah, berkomunikasi dengan audiens menjadi pembicara atau pendengar. Jadi memang pembicara yang baik dan pendengar yang baik. Nah, ini adalah kebiasaan-kebiasaan buruk. Jadi berbicara atau mendengar. Jadi adik-adik bisa eh, mengerjakan lagi untuk memonopoli gitu. Misalkan kita yang ngomong semua gitu. Jadi yang lainnya tidak boleh berbicara. Nah, itu juga salah, kebiasaan buruk. Nah, menciptakan komunikasi sebagaimana berikut. Ada kesiapan, kesungguhan, ketulusan, kepercayaan, dan ketenangan dan keramahan, serta kesederhanaan. Oke, ini tinggal 1 menit lagi nih, kurang dari 1 menit. Terima kasih banyak adik-adik. Ada yang mau bertanya mungkin?
Nanti bisa kerjakan kuisnya ya. Tinggal baca aja sebenarnya dari bacaan itu. Oke, ini udah mau tinggal sedikit lagi nih, 1 menit. Ada yang mau bertanya? Mungkin nanti bertanya lewat WhatsApp ya. Jangan lupa remedialnya.